Cara memahami karakter lobet dan setelan LB berdasarkan karakter. Banyak sobat kicau yang bermain lobet lomba, akan tetapi memiliki masalah. Seperti masih bingung tentang settingan harian atau lomba. Lobet orang-orang yang sering juara. Sebenarnya untuk perawatan lobet tidaklah rumit. Jika sobat kicau memahami karakter lobet sobat. Setiap LB memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter LB paru putih berbeda dengan karakter LB paru merah. Karakter pastel hijau akan berbeda dengan karakter pastel putih. Dan seterusnya. Ketika sobat ingin membuat LB-nya moncer dan nekek panjang, maka harus dipahami terlebih dahulu karakter lobet sobat. Jangan asal tanya-tanya settingan ke orang lain. Begitu terus diulang-ulang ngak ada habisnya. Si A bilang, harian kerodong. Oke laksanakan. Lalu tanya si B, harian ablak lah, bingung kan? Oke harian ablak tanpa kerodong. Lalu ketemu C. Dia bilang, biar birahi stabil harus mandi malam. Oke siap mandi malam. Nah bingung kan jadi tambah dilema. Hahaha. Pernah kayak begitu kan Anda? Dan masih ngeyel tanya settingan LB orang buat diterapin di LB kita. Stop sekarang juga jangan. Stop sekarang juga. Jangan menjadi orang malas, pahami dengan dalih siapa tahu cocok. Ini nih jurus. Siapa tahu cocok. Biasanya sering digunakan buat mengumpat orang-orang yang memberi saran. Supaya belajar pahami LB Anda masing-masing. Kalau gak dikasih langsung bilang pelit ilmu. Lucu kan? Haha. Tips mengenali karakter LB kita. Pengenalan karakter biasanya bisa dimulai setelah LB beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Di sini mencakup suasana, dalam kurung, tenang atau ramai. Banyak gangguan atau minim gangguan dan lain-lain. Suhu lingkungan, dalam kurung panas atau dingin. Nah, bila sekiranya LB sudah beradaptasi dengan baik, ambillah contoh sudah dirawat sebulan dia sudah kenal dengan siapa yang merawat, bagaimana suasananya dan sudah mulai merasa aman. Kita bisa mulai mencoba memahami bagaimana karakter LB tersebut. Kemudian, makanan. Ada yang bilang makanan bukan termasuk di dalam karakter. Ya silakan kalau dia manusia ada yang suka pedas, pokoknya kalau gak cabe satu truk gak mantap. Ada yang baru satu cabe saja sudah minta minum 1 galon. LB juga punya selera kayak manusia. Jadi makanan juga perlu diperhatikan. Caranya sih simpel saja. Berikan makanan lengkap millet putih, millet merah, kenari seed kuaci, gabu Bangkok, dan lain-lain. Lalu amati, selama seminggu. Semisal dia makan millet putih 50 poin. Lalu 30 poin dia suka kenari seed dan 20 poin dia suka kuaci. Nah lalu kita sesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal. Semisal nih kita tinggal di daerah pegunungan yang dingin. Kita bisa berikan 1 kilo millet putih dan 100 gram kenari seed sebagai makanan tambahan dan kuaci sebagai EF-nya. Lalu berikan EF berupa sayur biasanya jagung kangkung timun sawi dan lain-lain. Coba mana yang dia suka, mana yang hanya digigit lalu dibuang. Kalau sudah ketemu ya berarti itu EF sayur yang cocok buat dia. EF biasanya sebagai setelan persiapan lomba. Pelajari juga di Google kandungan dan manfaat tiap jenis makanan. Kalau ada yang belum paham, baru deh tanya sama yang berpengalaman.
Jadi ini seperti mau belajar harus tahu dulu nih ilmu yang mau dipelajarin apa. Semisal, Emsu tanya manfaat daun mengkudu, daun krokot, dan daun binahong. Sebaiknya googling dulu. Kalau belum paham atau gak ada, baru deh tanya ama yang berpengalaman pakai itu, karena saya lihat hampir tiap hari ada aja pertanyaan sama tentang makanan. Kemudian penjemuran. Penjemuran. Penjemuran berperan penting dalam menjaga kesehatan LB. Cuam gak semua LB suka dijemur. Ada yang birahinya naik kalau dijemur. Ada juga yang malah birahi drop kalau dijemur. Ada pula yang malah rajin ngekek. Kalau rajin dijemur, ada yang malah malas-malasan kalau rutin dijemur. Nah, ini pinter-pinternya kita memahaminya. Sebagai tips biasanya saya selalu menjemur LB, sekuat dia. Ciri-cirinya, kalau dia sudah gelisah atau sudah ngos-ngosan langsung saya angkat dari penjemuran dan saya taruh di tempat yang teduh dan adem. Lakukan itu seminggu. Nanti kita akan tahu dan paham kekuatan dia menahan panasnya sinar matahari dan juga ke LB masing-masing. Kemudian mandi. Pernah mengalami masalah OB. Mandi menjadi solusi favorit LB mania dalam menurunkan birahi. Tapi apakah 100% benar menurunkan birahi? Belum tentu. Pernah mengalami atau bahkan dengar ada teman yang LB-nya OB dan sudah dimandiin 3-5 kali sehari tapi gak turun-turun birahinya. Sampai dimandiin pakai air es gak mempan. Air hujan pun gak mempan. Nah, jangan mengharapkan hasil yang berbeda melalui tindakan yang sama secara berulang-ulang. Bagaimana jika dia malah gak mandi? Atau pingin mandi sesukanya? Mandi sendiri, atau pingin dimandiin seminggu sekali? Jawabannya ya, yang punya LB yang harus cari tahu. Mandi sendiri banyak caranya. Setahu saya mulai dari LB mandi sendiri. Semprot halus, dipegang dan dibasuh air, dipegang dan dimandiin melalui air keran. Mandiin air hujan dan mungkin masih banyak lagi. Waktunya juga sangat berpengaruh. Ada yang suka mandi pas subuh, sebelum jemur atau sesudah jemur. Mandi malam juga hasilnya pasti beda-beda. Kemudian istirahat, ini mencakup banyak faktor ya, tapi kita sederhanakan saja. Ada yang suka istirahat di kerodong, ada yang haka suka, ada yang piginya diasingin. Ada pula yang suka di tempat ramai suara LB. Baru denger L, kemudian tidur sambil ngeriwik, dia langsung ikut tidur sambil ngeriwik. Nah, waktu-waktu istirahat juga penting untuk diketahui. Umumnya malam hari. Banyak LB mania yang mengkerodong buat istirahat. Tapi ada juga yang waktu mau lomba H-1, malam hari gak dikerodong dan akan dikerodong pada waktu pagi harinya. Ada yang harus full kerodong double, biar dia mau tidur. Kalau engak bakalan sering ngekek seharian gak capek-capek. Selanjutnya birahi. Birahi. Ini termasuk hal penting dalam dunia lomba LB. Tingkat birahi yang pas akan mempengaruhi kinerja LB gantangan. Pelajarilah dengan teliti apa yang menyebabkan birahi L-kit naik. Ada yang bisa menurunkan. Masing-masing LB berbeda-beda penanganannya. Ada yang dijemur bikin birahi. Tapi ada juga yang malah turun birahinya saat dijemur. Ada LB betina yang birahinya tinggi kalau ketemu jantan. Ada juga yang sering ditempel jantan tapi birahinya stabil-stabil saja. Ada yang dikasih kangkung dikit langsung birahi. Ada juga yang tidak mempan.
Kembali lagi ke karakter masing-masing LB kita. Selanjutnya, mental. Pernah kita gentang LB tapi cuma mondar-mandir, dan naik turun sangakar. Atau cuma diem saja tapi sayap bergetar, dan sesekali bulu mengembang. Bisa jadi ada yang ditakuti LB, mungkin takut lawan LB warna bulu ini atau LB paru itu. Takut suasana ini atau suasana itu. Takut suara ini suara itu. Ini jadi kunci yang wajib kita ketahui. Karena berhubungan dengan mental, di rumah durasi 15 menit kok digantang hanya 10 detik, jangan disamakan di rumah dan di gantangan. Karena tekanan mental yang membuat LB menjadi pendek, karena berbeda suasana ya. Nah mungkin secara garis besar. 6 hal yang bisa dijadikan acuan buat belajar memahami karakter L kita masing-masing. Pesan saya buka pikiran lebar-lebar lalu pikirkan baik-baik. Masa depan LB kita mau dibawa kemana? Apa ambisi kita itu baik buat LB kita? Apa selama ini Lita sudah ngasih yang terbaik buat LB kita, kok pinginnya hanya LB yang ngasih terbaik buat kita? Sabari nikmati prosesnya. Kalau rejeki takkan kemana. Pahamilah karakter LB Anda, kemauan LB Anda masing-masing. Salam kicau mania ngekek mania. Jangan lupa like dan subscribe-nya kawan.